sampai topik 6. Jadi dari topik 1 sampai topik 6 itu nanti silahkan dikumpulkan, dirapikan, kemudian ditambah dengan beberapa hal. Di antaranya ada tambahannya adalah evaluasi diri. Nah, panduannya mengumpulkan kembali tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua proses restrukturisasi, yaitu silahkan dirapikan di satu file. Kemudian post restrukturisasi minggu depan mungkin kita bahas itu postnya. Tahap persiapannya adalah membuat format checklist kelengkapan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Ada 5 karena topik 1 itu adalah pendalaman 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, topik 1 pendalaman berarti tidak sampai ada 5, sama seperti yang ada di tabel berikut. Nih. Kok nomor 1 pendalaman pemahaman CT ya? 2 kurikulum. Oh, karena satunya UTS. Ya berarti betul ada 5. Ada 5 seperti ini membuat checklist. Checklist ini juga nanti dilampirkan. Kemudian silahkan saudara tiap-tiap mengumpulkan itu menjawab ini. Apakah lengkap? Jika tidak, persentase yang berhasilnya. Saya yakin sih lengkap semua. Kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan reflektif ini bisa dijawab sudah menggambarkan pencapaian tersebut, ya, jadi dibaca ulang. Jadi inilah proses restrukturisasinya. Kalau kemarin mungkin mengerjakan tugas dikumpulkan saja, kemudian ketika dibaca ulang, oh ternyata tidak sesuai. Nah itu bisa direvisi atau dijelaskan di dalam portofolio ini. Kemudian prosesnya ini yang pertama, Anda dapat berkreasi dalam menstrukturisasi. Artinya apa? Secara umum untuk masing-masing topik bisa dibuat deskripsi hal apa saja yang Anda pelajari. Jadi yang pertama dari tugas-tugas yang lengkap tadi, tiap topik saudara bisa membuat sebuah cerita sendiri. Karangan yang intinya menjelaskan tentang topik itu. Kemudian sebelum dan sesudah, kemudian bisa ditambah rubrik. Di sini sudah cukup jelas ya. Ada rubriknya di mana ini nanti yang saya gunakan untuk menilai, karena nilainya itu tidak pakai angka tapi pakai rubrik. Jadi tinggal diklik aja kelengkapan, nanti saya cek di portofolionya, oh ternyata ada yang kurang ya, berarti saya pencet klik C gitu, cukup gitu. Mungkin 75%. Karena tugasnya kan anggap saja kalau 5, karena topik tip 3 itu cukup banyak ya. Jadi mungkin kalau 5 masing-masing 3 aja itu sudah 15. Jadi setidaknya nanti saudara bisa tanya ke teman-teman jumlah tugasnya itu berapa. Baik yang individu maupun yang kelompok. Totalnya berapa. Konten itu berarti sesuai harapan. Kreatif. Nah ini, portofolio dibuat dengan sangat kreatif, dengan penampilan artistik dan bermakna. Jadi silahkan saudara kreasikan sendiri bentuk dari portofolionya, tidak cuman Microsoft Word backgroundnya putih, tulisannya hitam, tulisannya teks 12 semua, tapi saudara bisa kreasikan. Boleh kasih background, yang penting kontras, jelas gitu ya. Boleh dikasih tiap halaman itu dikasih seperti bikin e-book atau seperti membuat LKPD yang menarik seperti itu. Tapi formatnya tetap PDF, nanti hasil akhirnya yang diunggah itu bentuknya PDF. Dan isinya tetap ada bobotnya. Jadi saudara kalau pakai template itu dicek kembali, kalau misalkan, karena beberapa template dari Canva itu ukurannya sangat besar. Jadi kalau saudara mau isikan di situ nanti ukurannya bisa sampai nembus 50 MB atau 100 MB, itu kan nanti malah tidak bisa diunggah. Itu jadi silahkan dibuat sekreatif mungkin, tapi formatnya adalah format sebuah portofolio. Jadi jangan yang bedakan ya antara nanti membuat
format portofolio atau format seperti poster. Itu bisa dibedakan. Nah, kemudian format. Nah, ini yang menjadikan restrukturisasi portofolio ini menarik. Karena dari tim pengembang, dari PPG, tidak menyediakan format. Artinya apa? Formatnya adalah bebas. Saudara mau buat seperti skripsi, pendahuluan, kemudian landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan boleh. Mau dibuat topik 1 A, B, C, D, topik 1 deskripsinya apa, evaluasinya apa, tugasnya apa, boleh. Kemudian mau dibuat seperti apa lagi ya? Ya intinya formatnya itu bebas, tapi ada alur yang sistematis. Itu adalah nilai terbaik. Kemudian infografis. Infografis ini apa? Jadi kan ada 2 tugas ya, portofolio dan infografis. Kalau infografis berarti usefulness, kemudian keterbacaan, desain, dan estetika. Kalau infografis itu kan ya cukup 1-2 halaman lah, maksimal 2 halaman, mirip dengan poster tapi sudah ada bedanya. Saudara mungkin dulu di mata kuliah teknologi pembelajaran ya sudah diajarkan untuk membuat infografis. Nah, sekarang digunakan itu. Kemudian ini ada proses-prosesnya, isinya ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti saudara bisa baca sendiri. Ada yang sudah membuka sampai ke sini? Nah, kemudian diunggah di laporan akhir. Formatnya adalah PDF. Yang kedua adalah infografis. Formatnya juga sama, PDF. Oke, jadi itu yang mau saya sampaikan tentang restrukturisasi portofolio. Waktunya 2 minggu, berarti maksimal mengunggah itu adalah tanggal 14 Agustus. Sebelum upacara bendera 17-an. Upacara kan yang 17 ya, jadi 14 diselesaikan. Waktunya 2 minggu, jadi minggu depan kita mungkin bisa ketemu lagi untuk membahas. Kalaupun ada yang sudah mengerjakan proyeknya sampai 50%, nanti kita beri masukan, termasuk juga infografisnya, mungkin ada yang bisa memberi contoh dan lain-lain. Serta jangan lupa untuk melengkapi dulu. Jadi sebelum masuk ke restrukturisasi, berarti hal wajibnya adalah melengkapi tugas-tugasnya. Oke, itu. Ada pertanyaan? Pak Arka. Ya, gimana? Izin bertanya, Pak. Gimana Pak Rizky? Itu kan tugasnya untuk 2 minggu mendatang sampai tanggal 14. Nah, tanggal Betul. 14 itu kan minggu UAS. Nanti tuh UASnya juga ada UAS sendiri, Pak? Tidak ada. Untuk mata kuliah CT, ini adalah UASnya. Oh, berarti oke, paham, Pak. Jadi tidak ada UAS. UASnya adalah project membuat portofolio dan juga infografis 2 soal. Oke, siap. Jadi Sudah sudah paham, saya Pak. Terima sampaikan kasih. sekarang. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup jelas. Ya sudah, kalau begitu selamat melanjutkan menyelesaikan tugas-tugasnya. Jangan lupa untuk menyicil untuk membuat portofolionya. Minggu depan kita bahas bersama untuk portofolio dan juga infografis yang sudah dikerjakan. Berapapun progres
yang dikerjakan mungkin nanti kita bahas bersama dan juga bisa saya beri masukan. Cukup, saya akhiri ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.